Mari kita lihat satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah Change Won't Last Forever. Bahwa kesempatan itu tidak bertahan selamanya. Saudara, tentu kita menanti yang namanya kesempatan. Kita mempersiapkan diri, dan waktu kita terus mempersiapkan diri, kita berharap bahwa kesempatan datang. Waktu persiapan ketemu dengan kesempatan, di sanalah terjadi percepatan, kesuksesan, terobosan gitu ya. Sesuatu yang besar terjadi. Itu yang mungkin kita nanti-nantikan, yaitu kesempatan. Nah, cuman pertanyaan saya adalah lebih ke seperti ini. Pernah nggak sih kita ngalamin di mana kita sadar ataupun nggak sadar kita bikin kesalahan dan hampir aja ketahuan? Ya, saya nggak tahu. Tapi mungkin kita pernah ngalami, saya pernah ngalami gitu ya. Tanpa saya sadar saya bikin kesalahan, entah itu mungkin lupa kasih laporan, lupa bikin laporan, lupa sesuatu, lupa ngingetin gitu ya. Dan itu sesuatu yang sangat krusial dan hampir aja ketahuan. Hampir aja itu jadi masalah besar gitu ya. Pernah mungkin kita ada dalam situasi hampir ketahuan, tapi Tuhan kasih kesempatan, hampir kita hancur, tapi Tuhan kasih kita kesempatan untuk apa? Memperbaikinya. Nyaris banget ketahuan, tapi untung gak ketahuan. Nyaris kita habis, mungkin dalam pekerjaan, dalam apapun, tapi Tuhan kasih kita kesempatan. Dan mungkin kita bisa melihat itu sebagai anugerah, sebagai kesempatan terakhir, atau sebagai last call. Saudara ya, siapa yang sini pernah ke bandara, penerbangan naik pesawat? Oh, pada nggak pernah, nanti kita sama-sama naik pesawat kalau gitu. Banyak saudara pura-pura. Pernah ngalamin nggak sampai gini ya, last call. Last call itu panggilan terakhir gitu ya. Sudah dibilang boarding, kita masih santai-santai, ke toilet dulu, beli jajan dulu. Sampai udah dibilang last call, atau mungkin karena macet kita last call gitu ya. Panggilan terakhir begitu kan. Karena gate akan segera ditutup. Nah saudara, mungkin ini menjadi last call yang Tuhan ingatkan. Karena ini mungkin adalah kesempatan terakhir Tuhan mengingatkan kita akan sesuatu yang mungkin kita perlu perbaiki. Nah mari kita belajar dari kisah seorang yang bernama Simson, saudara ya. Kalau kita lihat ada seseorang yang lahir dengan potensi kepemimpinan yang luar biasa yang diberikan Tuhan. Jelas kita tidak bisa menyangkal bahwa itu Samson, itu adalah Simson. Namun hidupnya benar-benar berantakan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki keberanian untuk berhenti. Saudara, kita bukan cuma harus tahu kapan memulai, tetapi kita juga harus belajar untuk tahu kapan harus stop. Saudara, kalau kita lihat kisah ini, ada sesuatu yang menarik, saudara ya. Di Hakim-Hakim pasal 16. Kita lihat kisahnya. Hakim-Hakim pasal 16. 21 sampai 22 dulu. Orang Filistin itu menangkap Simson, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Nah saudara, sebelum peristiwa ini kita tahu ini kan peristiwa di mana akhirnya dia kalah gitu ya. Setelah beberapa kali dia tidak terkalahkan dengan luar biasanya, akhirnya dia gagal, dia kalah saudara. Tapi sebetulnya kalau kita tarik sebelum peristiwa dia kalah, dia bukan kalah karena sebuah sikap yang dia lakukan pada satu hari. Tapi dia kalah karena ada sikap sebelumnya yang dia memang lakukan. Dan sebetulnya Tuhan beri banyak kesempatan. Tahu dari mana? Saudara, Hakim-Hakim pasal 16 yang ayat pertama, di sana dikatakan suatu hari Simson pergi ke Gaza di mana dia pengen melihat seorang pelacur. Menarik ya. Seorang nazir Allah, seseorang yang disebut dengan hakim atas Israel, tapi justru lebih tertarik kepada seorang pelacur. Dan saudara, dari Gaza ya ke Zora itu jaraknya 25 mil. Dari Gaza ke Zora 25 mil. Dan Gaza adalah markas besar orang Filistin, di mana Simson adalah the public enemy number 1. Musuh terbesar orang-orang Filistin nomor 1.
Dan pada zaman itu juga belum ada taksi, belum ada Uber, belum ada Gojek, belum ada Grab, saudara. Jadi Samson, untuk dia bisa melihat pelacur itu, dia harus menempuh jarak 25 mil. 25 mil itu kurang lebih, saudara, itu 56.250 langkah. Saya ulang ya, 56.250 langkah, kurang lebih. Kalau jalan santai, it takes time 3 days. Itu bisa menghabiskan waktu 3 hari. Saudara, Samson itu tidak menghancurkan hidupnya dalam 1 langkah. Tapi Samson menghancurkan hidupnya setelah 50.000 langkah lebih. Kita nggak pernah tahu bahwa mungkin langkah pertama kita menuju sesuatu yang salah tidak langsung menghancurkan kita hari itu. Tetapi mungkin setelah 50.000 langkah, mau tidak mau kesempatan itu tertutup. Last call. Di mana akhirnya gerbang ini pasti ditutup. Pesawat harus berangkat. Kesempatan tidak bertahan selamanya, saudara. Kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk melakukan sesuatu yang mungkin kita tunda-tunda, tidak bertahan selamanya. Mungkin Tuhan memberikan teguran, Roh Kudus memberikan teguran, yuk beresin, kita tunda. Yuk ampunin, kita tunda. Yuk beresin sesama rekan pelayanan, mungkin ada ganjelan, yuk beresin, kita tahan. Orang yang kita anggap begitu sehat pun bisa tiba-tiba mengalami sesuatu yang mengejutkan. Jangan pikir kita hari ini baik-baik saja, besok lusa kita nggak tahu loh. Saudara ingat sekali lagi, Samson tidak gagal karena 1 langkah. Samson gagal setelah dia melakukan 56.000 langkah masuk ke dalam pelacuran. Saudara, kalau kita lihat kisah Nuh, di mana kata kasih karunia pertama kali muncul dalam perjanjian lama, Nuh adalah orang yang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Kesempatan juga pada akhirnya berhenti kan. Waktu Nuh membangun bahtera sekian lama, dia selalu memberitakan, ayo akan terjadi hujan besar, akan terjadi banjir, yuk masuk, yuk ikut. Gak ada orang peduli. Tapi bagaimana setelah pintu tertutup, hujan turun, pada akhirnya kesempatan berhenti. Orang menggedor-gedor pun pintu tidak bisa dibuka. Artinya kesempatan akan ada kadaluarsanya. Saudara, hari ini mungkin ini adalah the last call, kesempatan terakhir untuk kita melakukan sesuatu untuk mengubah kehidupan kita. Jangan sampai setelah 56.000 langkah itu kita mencapai sesuatu yang buruk. Saudara, seorang bernama Deddy Corbuzier, saudara tahu ya. Deddy Corbuzier pernah bilang begini, waktu terbaik untuk berhenti adalah saat kamu ada di puncak. Tapi waktu saya renung-renung benar juga. Ya, kenapa? Karena seringkali orang tuh tahu kapan harus memulai, tapi nggak tahu kapan harus berhenti. Saya merenungkan kalimat itu. Iya. Jangan sampai nanti kita passing the button, kita menyerahkan tongkat estafet kehidupan kita ini, apa yang kita bangun, justru pada saat kita sudah hancur. Saudara, yuk kita teruskan firman Tuhan. Hakim-Hakim 16 ayat 23-24. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka. Dan untuk bersukaria karena kata mereka telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Samson musuh kita. 23-24. Dan ketika orang banyak melihat Samson, mereka memuji Allah mereka. Bayangin. Ketika orang melihat Samson, yang dipuji bukan Tuhan Allah Israel, tetapi mereka puji Dagon. Kenapa? Karena kemenangan buat Dagon. Kemenangan buat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Samson yang adalah hakim, Samson yang adalah representatif Allah, justru mempermalukan Allah karena apa yang dia kerjakan. Telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Samson untuk melawak bagi kita. Samson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Bayangkan saudara, the champion. Seorang yang luar biasa, the champion. Hancur hidupnya. Dan menjadi seorang pelawak. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang.
Saudara, ada beberapa kunci saja kita mau belajar. Waktu Samson kalah, waktu Samson gugur, waktu kesempatan itu mungkin menjadi kesempatan terakhir. Iblis akan terus mengintimidasi kehidupan kita. Iblis akan melancarkan hal-hal untuk terus merendahkan dan menghancurkan kita. Supaya kita nggak bisa bangkit lagi. Coba kita lihat dari ayat-ayat ini kita belajar. Ada beberapa pekerjaan iblis. Sehingga betul-betul dia menghancurkan Samson. Nah saudara, yang pertama kita lihat apa yang menjadi cara iblis. Yang pertama adalah belenggu. Ya, chains atau belenggu. Kita perlu waspada dengan ini, belenggu. Saudara, waktu Samson dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, kalau saya boleh analogikan, kalau saya boleh tafsirkan secara bebas, saudara, ya, kata rantai tembaga, kata tembaga menggunakan bahasa Ibrani nahas, adalah bahasa yang sama, kata Ibrani yang sama, yang digunakan dalam Alkitab untuk menyatakan ular. Kalau kita baca serpent atau ular, waktu ular membawa kejatuhan bagi umat manusia, bagi Adam, ular dicatat juga dengan kata nahash. Nah saudara, ular adalah lambang kejatuhan manusia. Izinkan saya menafsirkan ini dengan bebas saudara ya. Apakah suatu kebetulan saya nggak tahu, tetapi di mana saya menemukan ada 2 kesalahan fatal Samson. Kok bisa sama dengan 2 rantai tembaga yang membelenggu dia? Kenapa harus 2 gitu? Kenapa nggak 3? Kenapa nggak 4 saudara gitu ya? Apa kesalahan dia? Yang 2 hal yang fatal apa? 1, memakan madu dari bangkai dan minum anggur. Di mana hal ini, hal pertama ini itu dilarang telak untuk seorang nazir Allah. Nazir Allah tidak boleh bersentuhan dengan bangkai. Dia bukan cuma bersentuhan dengan bangkai, dia makan madu dari sisa bangkai. Bahkan dia minum anggur. Nazir Allah tidak boleh minum anggur. Dan yang kedua, saudara, mengambil perempuan asing menjadi istrinya. Samson tahu betul, Tuhan tidak suka di mana waktu dia lakukan 2 ini, dia sedang melanggar kekudusan Allah. Dan kesalahannya ini menjadi apa? Jerat dalam hidupnya. Saudara, apa yang menjadi jerat dalam kehidupan kita hari-hari ini? Dimanapun kau ditempatkan, di tempat yang baru, pasti selalu akan ada proses yang baru. Dimanapun pada akhirnya nanti Tuhan membawa kita pada tempat yang baru, selalu akan ada proses yang baru. Dan itu wajar. Kalau Tuhan mau membawa kita pada level kedewasaan, kalau Tuhan mau membawa kita naik level, pasti selalu akan ada proses yang baru. Nah jangan sampai akhirnya proses itu bukan membebaskan kita, tetapi akhirnya membelenggu hidup kita. Jangan sampai akhirnya kita melakukan respon yang salah, kesalahan. Sehingga apa? Kesalahan itu membelenggu hidup kita. Samson melakukan kesalahan sehingga apa? Kesalahan itu membelenggu hidup dia. Kesalahan itu yang menahan kuasa Tuhan untuk bisa maksimal di dalam kehidupan dia. Saudara, apapun yang kita hari ini mungkin lakukan salah, yuk kita cepat beresin. Saya percaya kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Tetapi kita pun harus tahu bagaimana menyikapi kasih karunia Tuhan. Kita tidak sepantasnya untuk menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Dan yang kedua, saudara, kalau kita lihat, apa yang kita perlu waspadai? Yang kedua adalah Samson dilucuti, Samson ditangkap, Samson dikuasai, digagahi, saudara. Seize and gouge. Dicungkil matanya, saudara. Sehingga tidak lagi dapat melihat. Saudara, waktu mata seseorang dicungkil, dia tidak mungkin bisa melihat. Dia mungkin masih bisa mendengar, tetapi dia tidak bisa melihat. Mungkin visi Tuhan menjadi blur dalam hidup dia. Saudara, mari ingat kembali visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Waktu kita terpanggil menjadi hamba Tuhan, Tuhan pasti taruh visi di dalam kehidupan kita. Apa visi itu? Masih nggak kita berjalan untuk mencapai visi yang Tuhan taruh itu? Atau kita sudah melenceng jauh dari visi itu, kenapa? Karena kebutuhan. Betul nggak bisa dipungkiri waktu keadaan ekonomi kita
lemah, keadaan ekonomi kita kurang. Apalagi kalau kita kepala keluarga, apalagi kalau kita orang tinggal sendiri, apalagi kalau kita single parent. Pasti kita akan melakukan usaha-usaha untuk apa? Menyelamatkan hidup kita. Itu sangat wajar, itu sangat lumrah. Tapi bahayanya apa? Waktu kita terpatok kepada hal yang ekonomi itu, hal yang urgensi itu, sehingga apa? Visi Tuhan kita abaikan. Visi Tuhan tidak lagi menjadi visi. Saya belajar banyak, saudara, di gereja ini. Saya melihat banyak orang, ada yang masuk, ada yang keluar. Bahkan saya melihat hamba Tuhan, ada yang berhenti menjadi hamba Tuhan. Waktu saya renungkan, kenapa ya hamba Tuhan ini padahal baik. Hamba Tuhan ini keluarganya juga baik. Dia sampai akhirnya bisa berhenti jadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena kata ini, kebutuhan. Dia merasa sebagai ayah gak cukup layak karena tidak bisa memberikan pendidikan yang tertinggi untuk anaknya. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk saya akan berhenti jadi pendeta. Dan saya akan kembali ke marketplace. Ya gak salah kalau memang itu panggilan Tuhan ya saudara. Tapi ini karena kebutuhan. Karena dia merasa tidak bisa menyekolahkan anaknya dengan sekolah yang terbaik. Ini mengerikan saudara. Dari kisah itu saya belajar. Bagaimana saya menyekolahkan anak saya. Pasti kita sebagai orang tua pengen memberi pendidikan yang terbaik. Tetapi saya harus clear. Jangan sampai pendidikan yang terbaik buat anak. Kebutuhan anak, kebutuhan keluarga. Akhirnya menggantikan visi Tuhan. Kenapa? Ya berarti kita keluar dari visinya Tuhan kan. Kebutuhan. Saudara, kebutuhan yang mendesak waktu itu buat Samson apa? Seks. Birahinya tidak tertahankan. Makanya 2 kali dia jatuh dengan perempuan. Yang perempuan dengan pelacur, yang pertama dengan perempuan pelacur, yang kedua dengan perempuan Filistin, Delilah. Dua-duanya membawa kehancuran toh. Ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin mendesak kita hari-hari ini. Tapi jangan izinkan kebutuhan itu membelurkan visi Tuhan dalam kehidupan kita. Hal pertama yang dilakukan sama orang Filistin, dia cungkil mata Samson supaya apa? Dia miss dari visinya Tuhan. Dia keluar dari visinya Tuhan. Dia gak bisa lihat lagi visinya Tuhan dalam kehidupan dia. Saudara, Lukas pasal 11 ayat 34. Amplified Bible berkata, "The eye is the lamp of your body." Mata adalah lampu atau pelita dari tubuhmu. When your eye is clear, dalam kurung spiritually perceptive focus on God. Ini bagus banget saudara ya. Secara spiritual, penuh pengertian secara spiritual, berfokus kepada Tuhan. Your whole body also is full of light. Maka seluruh tubuhmu akan penuh juga dengan cahaya, dengan sinar, dengan terang. Benefiting from God's percept. Memanfaatkan ajaran-ajaran Tuhan. But when it is bad, kalau lampu itu menjadi gelap, kalau matamu menjadi gelap, kalau itu menjadi buruk, artinya apa? Spiritually blind, secara spiritual kita mengalami kebutaan rohani. Your body also is full of darkness, devoid of God's word. Buta rohani, tubuh kita juga penuh dengan kegelapan. Kenapa? Karena kita tidak diterangi firman Tuhan. Bahkan dalam terjemahan The Message dikatakan, your eye is a lamp lighting up your whole body. If your life wide-eyed in wonder and belief, your body fills up with light. If you live squinty-eyed in greed and distrust, your body is a musty cellar. Keep your eyes open, your lamp burning, so you don't get musty and murky. Keep your life as well lighted as your best lighted room. Kalau saya boleh terjemahkan, matamu adalah pelita yang menerangi seluruh tubuhmu. Jika kamu hidup dengan mata terbelalak, mata yang terbuka lebar dalam keajaiban, keyakinan kepada Tuhan, tubuhmu akan dipenuhi dengan cahaya, dengan terang. Jika Anda hidup dengan mata juling, saudara ya, mata juling, saudara pernah mencoba untuk menjulingkan mata? Coba kita praktek, saudara, taruh tangan di depan kita, fokuskan kedua mata kita ke tangan kita ini, juling, saudara ya. Apa yang kita akan lihat? Kita nggak bisa lihat yang lain, kita cuma bisa lihat yang itu, ya, juling.
Jika Anda hidup dengan mata juling dalam keserakahan dan ketidakpercayaan, tubuh Anda adalah gudang yang pengap. Bukalah matamu, pelitamu tetap menyala, agar kamu tidak apek dan keruh. Jaga agar hidup Anda tetap terang seperti ruangan Anda dengan penerangan yang terbaik. Apa yang membuat kita nggak bisa lagi terang? Ternyata waktu mata kita hanya berfokus kepada masalah. Waktu mata kita hanya berfokus kepada kekurangan. Waktu mata kita hanya berfokus kepada hal-hal yang melemahkan. Padahal kalau kita buka mata kita lebar-lebar, banyak sekali kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita yang mungkin kita sengaja lalui karena kita tidak melihat kesempatan itu. Kenapa? Karena terlalu juling untuk melihat masalah. Saudara, terkadang iblis gak perlu cungkil mata kita beneran toh. Ada masa Tuhan bisa memberkati kita dengan jumlah uang. Ada kala memang Tuhan hanya memberkati kita dengan ucapan terima kasih. That's fine. Apakah itu akan menggeser fokus kita? Pilihan di tangan kita. Hari ini kita melayani, kita mendapat sesuatu yang mungkin buat kita adalah sesuatu yang wow. Tapi mungkin satu hari waktu kita melayani, kita gak dapat apa-apa. Masih fokus nggak sama Tuhan? Yang ketiga adalah embarrassment. Ya, dipermalukan atas kesalahan Samson. Mungkin iblis sedang mempermalukan kita atas kesalahan kita sehingga membuat kita ada di dasar terendah di dalam kehidupan kita. Dan pada kenyataannya memang kalau kita bikin kesalahan di gereja itu lebih mengerikan daripada kita bikin kesalahan di marketplace. Karena masalahnya bukan cuma masalahnya itu sendiri, tapi akan ada masalah sosial, dicemooh, dijadikan kusta dan lain sebagainya. Ya. Embarrassment, dipermalukan. Saudara, pekerjaan menggiling itu kan sebenarnya pekerjaan perempuan. Dan kerjaan itu diberikan kepada Samson. Bukan hanya itu, dia dijadikan seorang pelawak. From champion become a pelawak, saudara ya. Bahkan orang mengucap syukur kepada Allah mereka, karena apa? Samson ditangkap dan tidak berdaya. Saudara, banyak orang undur dari Tuhan bukan karena belum diberkati. Bukan karena belum disembuhkan, tapi karena merasa dipermalukan di gereja. Saya temukan ada beberapa orang yang saya kenal secara pribadi, undur dari gereja, kenapa? Karena bukan soal dia belum diberkati, bukan karena soal doanya belum dijawab, tapi karena dia merasa di gereja dia dipermalukan. Di gereja dia dibully, di gereja dia tidak mendapatkan penghormatan. Di gereja dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia pikir orang-orang gereja suci-suci, begitu saudara. Sehingga akhirnya meninggalkan gereja. Saudara, Yudas kenapa mengkhianati Yesus? Apa puncaknya? Kalau kita lihat, ya memang dia tidak jaga hati, sering jadi pencuri. Tapi puncaknya kalau saya lihat, waktu ada seorang perempuan memecahkan buli-buli yang mahal untuk meminyaki kaki Yesus. Dia bilang begini, seandainya ini dijual, ini bisa memberkati orang miskin. Ini pemborosan. Dia ngomong itu di hadapan banyak orang. Disikat sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang begini sebagai guru. Orang miskin ada sama-sama kamu. Selalu. Tapi saya belum tentu. Apa yang dia lakukan mempersiapkan penguburanku. Itu kan disikat depan umum, saudara. Gak enak, saudara, disikat depan umum. Mungkin ada di antara kita yang pernah ngalamin itu. Sama pemimpin disikat di depan umum. Yang kita pikir kita sudah melakukan yang baik, yang kita pikir, yang kita sebutkan itu sesuatu yang baik. Tapi ternyata disikat, saudara. Dan itu gak nyaman. Kita rasa dipermalukan. Akhirnya itu kan menjadi titik akhir Yudas. Sekalipun Yesus kasih kesempatan berkali-kali, bahkan kesempatan terakhir Yesus bilang, barang siapa mencelupkan tangannya ke pinggan yang sama dengan aku, dia yang menyerahkan aku. Masa sih gak sadar juga? Setelah itu Yudas bilang, bukan aku kan Tuhan, kan lebih gila. Tapi ternyata dia lakukan itu. Kenapa? Mungkin dia merasa udah ada di puncak dan dia udah meledak. Kenapa? Dia merasa dipermalukan. Yang keempat, saudara, yang terakhir adalah intimidating, intimidasi. Ya. Iblis akan mengintimidasi kita atas kecacatan, kesalahan yang pernah kita perbuat. Karena apa? Iblis adalah seorang pendakwa. Memang pekerjaannya mendakwa. Maka selamanya dia akan bertugas untuk mendakwa kita. Bentuk intimidasi bermacam-macam tentunya, saudara ya. Mulai dari intimidasi karena kekurangan dan kelemahan kita, juga bisa intimidasi karena masa lalu kita. Intimidasi dari hal yang tidak kita punya, tidak ada gitu ya. Sebetulnya tidak ada kejadian itu, cuman kita udah mereka-reka,
udah berpikir-pikir, padahal ya tidak terjadi, cuman karena ada di pikiran kita aja. Karena negatif thinkingnya kita aja, karena overthinkingnya kita aja. Dan iblis bisa pakai itu juga. Saudara, kalau kita lihat ada jeda waktu dari ayat ke-21 ke 22, saudara ya. Dari ayat ke-21 ke 22 itu ada jeda, di mana dari orang Filistin menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawa dia ke Gaza, dirantai dengan 2 belenggu rantai tembaga. Dan di situ ternyata Alkitab mencatat, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Saudara, kalau saya tidak salah dari survei yang pernah dilakukan oleh seseorang tentang panjangnya rambut manusia, itu 1 tahun kurang lebih panjang rambut manusia itu akan bertumbuh kurang lebih 6 cm. Jadi kalau sampai ini dikatakan rambut dia bertumbuh, saudara, tanpa dia sadar, berarti dia sudah ada dalam keadaan dia dibelenggu, dipenjara, menggiling, direndahkan, dicemooh, diintimidasi. Itu cukup lama. Sampai apa? Sampai dia nggak sadar. Alkitab mencatat, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Dia tidak sadar. Dan sebenarnya kata ini berhubungan dengan kata berikutnya, di mana waktu rambutnya mulai panjang, sebetulnya kekuatannya mulai kembali. Ini beda cerita sama Benyamin Sueb, saudara tahu ya. Samson Betawi, saudara, saya pernah nonton. Kalau Samson Betawi kan dicukur bukan rambutnya ya. Hah? Bulu keteknya, saudara, yang dicukur, saudara. Berarti kalau bulu keteknya balik lagi kan panjang lagi, saudara. Itu kekuatannya kan kembali, saudara. Ini kan tanpa disadar rambutnya mulai panjang, dia nggak sadar bahwa kekuatannya sebetulnya sudah kembali. Mungkin kalau saya boleh analogikan, tanpa disadar sebetulnya memang hubungan dia dengan Tuhan sudah beres. Dia nggak sadar aja bahwa sebenarnya Tuhan sudah mulai berkenan lagi sama dia. Sekalipun dia pernah bikin salah, Tuhan udah ampuni dia. Perkenanan Tuhan sudah turun kembali dalam hidup dia, mungkin dia nggak sadar itu. Kenapa? Karena udah kelamaan diintimidasi, saudara. Kelamaan hidup di dalam sesuatu yang bukan ilahi. Keluar dari visinya Tuhan. Karena udah kelamaan di situ, dia nggak sadar. Sehingga dia nggak punya waktu untuk kembali. Satu kali saya ngobrol sama seorang pemimpin anak muda dari gereja di luar kota. Dia sengaja datang, dia pengen ngobrol. Dia tadinya seorang youth leader. Tapi satu kali dia berhenti jadi youth leader. Karena dia punya problem adalah dia self-harm. Dia suka melukai dirinya sendiri. Dan waktu saya ngobrol, dia bilang, kok sebetulnya apa ya syarat saya untuk bisa melayani? Maksudnya gimana? Kalau syarat administrasi tentu kamu harus melalui beberapa tahap. Harus Kom 100, harus apalagi baptis selam, itu kan syarat administratif. Bukan itu. Yang saya tanya, apa yang saya harus lakukan? Karena dulu saya adalah orang yang pernah jatuh. Dulu saya orang pernah gagal. Sekalipun dulu saya memimpin sebuah kegerakan. Emang kesalahan kamu apa? Saya self-harm, dia bilang. Sekarang masih? Enggak. Terus kenapa? Ya saya masih merasa bahwa kesalahan saya di masa lalu terus mengintimidasi saya sampai hari ini. Saya nggak layak untuk bisa melayani lagi, Pak. Loh, kenapa standar kelayakannya jadi datang dari diri kamu, bukan standarnya Tuhan? Memangnya setelah nanti kamu berhenti self-harm, tidak menutup kemungkinan satu hari kamu bisa self-harm lagi? Enggak sih. Terus kalau kamu bikin standar bahwa kamu nggak self-harm terus kamu melayani, ya memang saudara, kita pengen pelayan Tuhan adalah pelayan Tuhan yang betul-betul militan, pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh, betul. Tetapi bayangkan kalau orang-orang yang punya kelemahan dan dia sudah bertobat, dia mau sungguh-sungguh, tapi terus terintimidasi dengan dosa di masa lalu, di mana dia sudah tidak melakukannya lagi. Itu menjadi hukuman yang sangat berat dalam kehidupan dia. Bukan Tuhan yang menghukum, dia menghukum dirinya sendiri. Mungkin tanpa disadar, kita punya masa lalu yang gak bagus. Kita pernah salah, kita pernah gagal, kita pernah jatuh. Ya mungkin kasus ini karena self-harm. Kita mungkin kasusnya lain. Tapi apakah kita tidak layak untuk menerima yang lebih baik di hari-hari berikutnya? Saya kira tidak. Tuhan pasti memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita hari lepas hari. Artinya, kalau kita sudah berhenti, kita sudah bertobat, kita mau kembali melayani, jangan tahan diri kita.
Kalau kita mau kembali melakukan yang terbaik untuk Tuhan, jangan tahan diri kita cuman karena intimidasi masa lalu yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita kembali kepada panggilan kita, saudara. Mungkin ya kita ada yang tertegur hari ini, karena mungkin visi kita udah jauh melenceng. Mari kembali, koreksi diri, dan kita harus ngerti bahwa Tuhan mau kita kembali kepada panggilan kita. Sejauh apapun kita sudah melenceng. Ya jujurlah saudara, memang karena kebutuhan banyak hal bisa mengubah hidup kita kan. Karena kebutuhan banyak hal bisa mengubah sikap kita. Karena kebutuhan bisa mengubah karakter kita. Tapi mari kita kembali. Hakim-Hakim 16 ayat 28 dalam terjemahan NIV. Then Samson pray to the Lord. Ini menjadi doa terakhir Samson. Samson punya doa terakhir seperti ini. Sovereign God, Sovereign Lord, remember me. Please God, strengthen me just once more. And let me with one blow get revenge on the Philistines for my 2 eyes. Memang kalau kita baca secara sepintas, kita akan melihat ini adalah bentuk balas dendam Samson atas matanya yang hilang. Tapi boleh nggak kita lihat berdasarkan terjemahan kata, saudara ya. Saya senang banget kalau baca Alkitab, saya lihat kepada terjemahan kata karena banyak rahasia-rahasia yang disingkapkan. Kalau saya boleh terjemahkan ayat ini, saudara begini ya. Lalu Samson berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang berdaulat, the sovereign God, Tuhan yang berdaulat. Nah, jadi sebetulnya kalau kata awal dia sudah menyebutkan Tuhan dengan spesifik, the sovereign God, Tuhan yang berdaulat. Samson sebetulnya tahu bahwa saat itu sebetulnya dialah yang harusnya jadi hakim atas Israel. Dialah yang ditunjuk Tuhan untuk menjadi penyelamat bagi Israel. Di mana Tuhan mempercayakan kedaulatannya, kekuatannya kepada Samson. Namun Samson menyia-nyiakannya. Saya bisa merasakan dari kalimat ini ada sebuah penyesalan dari Samson. Waktu dia berkata, the sovereign God, the sovereign Lord, Tuhan yang berdaulat. Artinya dia sedang berkata, Tuhan, memang tadinya aku berdaulat atas bangsa ini. Tuhan memberikan daulat itu. Tapi sekarang aku sadar bahwa Engkaulah yang berdaulat. Remember me. Saudara, kalau ada seseorang berkata, tolong ingat aku ya. Biasanya kan mengandung sesuatu ya. Bukan mengandung bawang, saudara. Remember me, ingatlah aku. Ini kan sebuah permintaan belas kasihan, saudara. Betul gak sih? Kayak Yusuf ya. Kalau kamu nanti keluar dari sini, ingat aku ya. Itu kan permintaan belas kasihan. Artinya apa? Tolong gua ya. Tolong gua gitu kan. Itu permintaan belas kasihan. Sovereign Lord, remember me. Tolong ingat aku Tuhan. Please God. Bahkan ditambahin lagi. Tolong Tuhan. Berikan kekuatan. Untuk yang terakhir kali. And let me with one blow. Biarlah dengan satu kekuatan terakhir itu. Saya bisa membalaskan orang Filistin ini untuk kedua mataku. Saudara, kata mata selalu diterjemahkan kan pakai bahasa Ibrani ayin, saudara ya. Nah, saudara tahu nggak kata ayin juga bukan cuma merujuk kepada kata mata, tapi ayin juga ada beberapa arti yang saya sangat suka. Arti ayin adalah bicara kerendahan hati. Dan ayin juga punya arti adalah favor, perkenanan. Nah saudara, kalau saya boleh terjemahkan dari ayat ini, Samson sebetulnya sedang memohon dengan segala kerendahan hatinya agar perkenanan Tuhan yang hilang boleh kembali untuk yang terakhir kali. Mau nggak ini menjadi doa setiap kita? Bahwa Tuhan, biarlah untuk penuaian yang terbesar dan terakhir. Sekali lagi Tuhan, pakai aku Tuhan. Biarlah ini menjadi doa setiap kita. Tuhan, for the last time. Untuk yang terakhir kali Tuhan, pakai aku untuk kegerakan yang terbesar dan terakhir.
kegerakan Pentakosta ketiga ini. Saya berdoa sungguh-sungguh. Di luar dari segala kebutuhan, balik lagi. Tuhan pakai kita untuk yang terakhir. Dan kalau Tuhan pakai kita untuk yang terakhir, Tuhan pasti cukupkan segala kebutuhan kita. Pasti, saudara.